Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bayu Suwanto dengan NIM 25104183590. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEPS 3 tahun 2025. Pendidikan Bahasa Arab di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 7 dengan materi Isim Isyaroh di MTS Negeri 3 Ogan Ilir. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsul al-an? Darsul al-an al-lughatul arabiyyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli nama yang disebut, angkat tangan, terus mengucapkan hadir dengan hadir. Yang pertama, Rizky Alfi Ramadan, Amanda Yais, Heri Salsabila, Badal Mubid, Izan Alfa Rizky, Izan Habibah Nurjian, Kenzi Akila Ramadhani, mana? Adnan Mahaduta, Muhammad Alfa Rizky, Muhammad Fahri Arasad, Muhammad Raes, Mahir Asam, Muhammad Zian Gemini. Baik, anak-anak sekalian, untuk menimbulkan rasa cinta tanah air kita pada bangsa kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada anak-anak sekalian untuk dimohon untuk berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu
yang lalu. Coba, apa judul dari pelajaran yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Siapa yang tahu? Ya, Lois. Baik, tepuk tangan untuk Lois. Coba dari perlengkapan sekolah tersebut kita sudah belajar kosakata tentang perlengkapan sekolah. Dari siapa yang ingat? Dari macam-macam perlengkapan sekolah itu coba kita sebutkan 4 dari yang sudah kita pelajari. Angkat tangan yang tahu kosakata perlengkapan sekolah. Ya, silakan. Saudara Padal. Pertama, kitabun, yaitu buku. Yang pertama, kitabun. Coba ada lagi? Ya, Momo, suaranya keras ya. Kolamun yaitu pulpen. Kolamun. Artinya apa? Perhatikan, disimak dan didengarkan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik anak-anak sekalian, kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran tersebut dengan kalimat zalikal kitabun? Bukan dengan kata haza kitabun. Kalau kita memahami zalika itu artinya itu. Kenapa tidak menggunakan haza? Nah, dari situ kita akan membahas bagaimana kedalaman kaidah, keindahan dalam Al-Quran tersebut. Bayangkan jikalau kita atau kalian tidak menggunakan kata ini dan itu, maka kita tidak akan tahu apakah ini itu dekat ataupun itu jauh. Coba dilihat di depan, di situ ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba anak-anak sekalian, siapa yang bisa membacakan dari tujuan pembelajaran kita? Ada yang bisa membacakan? Ya, silakan saudari Momo. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema isim isyarah dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, yang pertama itu kita mampu menganalisis teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema kita hari ini, isim isyarah atau kata tunjuk dengan sesuai kaidah bahasa Arab baik dan benar. Yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, saudara Padal. Peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis al-isyarah dalam teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Marafiqul madrasah dengan baik. Baik, untuk tujuan sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita dengan tepuk semangat. Baik, kita mulai dengan tepuk semangat. Sudah bisa semuanya? Bisa. Kita Bapak komandoi
dari kita mulai ya. Wahid, isnani, salasa. Tepuk semangat. Kita ulangi lagi biar kita tambah semangat. Wahid, isnani, salasa. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanat Niko Azim. Di video kali ini kita akan belajar tentang isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Ismul isyarah atau isim isyarah artinya itu kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk sesuatu, baik itu dalam jarak jauh ataupun dalam jarak dekat. Seperti gimana? Seperti ini, itu bukan kata tunjuk. Berdasarkan jaraknya, isim isyarah atau kata tunjuk itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Coba perhatikan ini. Nah, kata tunjuk dekat yaitu kata ini. Sedangkan kata tunjuk jauh berarti kata itu. Benar tidak? Jikalau kita menunjuk ini kursi, ini meja, berarti si kursi dan meja tersebut itu berada dekat dengan kita. Tetapi jikalau kita menggunakan kata itu, ya, berarti yang ditunjuknya itu jauh dari kita. Itu mobil, itu mereka, itu kendaraan. Apa bahasa Arabnya? Ini bahasa Arab ini yaitu hada dan hadihi. Ada dua, hada, hadihi. Kalau itu dalika dan tilka. Video tersebut pasti akan ada timbul pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah kalian lihat tadi. Apabila ada penjelasan yang belum dimengerti, bisa dipertanyakan atau bisa ditanyakan kepada Bapak. Kami persilakan, ada yang mau bertanya? Ya, saudara Aldi. Ustaz, apakah isim syarah itu seperti kata ini dan itu dalam bahasa Indonesia ya Ustaz? Bisa diulangi? Ustaz, apakah isim syarah itu seperti kata ini dan itu dalam bahasa Indonesia? Ustaz. Terima kasih kepada saudara Aldi. Tepuk tangan dulu untuk saudara Aldi. Ya, dalam bahasa Indonesia ini dan dalam bahasa Indonesia itu ini dengan itu. Kalau dalam bahasa Arab kita pakai hadza dengan zalika. Hadza itu untuk yang muzakkar atau untuk yang laki-laki, dan hazihi untuk muannas atau untuk perempuan. Sama juga dengan zalika itu untuk yang laki-laki dan tilka itu untuk yang perempuan. Bapak akan membagi kalian kelompok. Untuk kelompok pertama di sini, kelompok kedua itu, kelompok tiga ini, kelompok empat di sini.
Sudah ada kelompoknya masing-masing? Akan membagikan lembar kerja peserta didik. Tolong dipahami materi yang sudah Bapak jelaskan, tolong dikerjakan dengan berdiskusi, kerja kelompok, jangan sendiri-sendiri. Nah, coba perhatikan dulu. Bapak kasih penjelasan dulu tentang lembar kerja tersebut. Di situ ada 2 kolom. Coba kalian bedakan mana yang untuk muzakkar atau yang laki-laki, mana yang untuk muannas atau perempuan. Coba dikerjakan dengan berdiskusi, ditulis dengan sebagus mungkin. Ya, silakan dikerjakan dengan berdiskusi. Di atasnya itu diisi dulu nama kelompoknya berapa, nama anggota kelompoknya juga diisi, lalu ditulis jawabannya. Ya, saudara pada. Ya, ini kalian isi, cari. Nah, ini kan nama pada sama lagi kelompoknya. Ya, di dalam beberapa. Ini dibedakan nanti mana yang menggunakan, di sini untuk menggunakan, di sini untuk menggunakan. Jadi di bawah bisa di. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saja ya, biar temannya mendengar. Ya. Berapa untuk kelompoknya? Anggotanya? Kami dari kelompok 1. Anggota kami ada 5 orang. Anda Budi di mana? Lalu saya sudah. Tema isi sejarah. Kalau yang laki-laki, Keras, saudara Mahir, keras. kalau yang laki-laki adalah ada kursiyun, ada maktabun, ada muhannisun, ada kitabun, ada tobasir, ada kolamun. Kalau untuk yang muannas, hazihi sayyaratun, hazihi mirbahatun, hazihi miskaratun, hazihi muhallamatun, hazihi tabiatun, hazihi firmizatun. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, penjelasan cukup bagus. Silakan untuk setiap kelompok. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lagu tentang isim isa. Tolong nanti kita bernyanyi bersama-sama. Biar kita tidak lupa tentang isim isyarat tersebut.
sekalian untuk dapat menyimpulkan hasil belajar kita pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, saudara Duta. Yang keras, yang keras. Ya, penjelasan yang sangat bagus, tepuk tangan untuk Duta. Coba, ada lagi? Ya, saudara Mahir dengan suara yang keras ya, supaya temannya mendengar. Isi bicara dapat dibedakan berdasarkan jarak dekat dan jauh. Contoh, dekat, haza, ini atau dekat. Hadiri, ini itu muannas. Haza kitabun, ini kitab. Untuk yang jauh, zalika, itu lagi muzakkar. Tilka, itu muannas. Tilka sajaratun, itu pohon. Ya, tepuk tangan untuk saudara Mahir. Satu lagi. Ya, saudari Komika, silakan. Isim isyarat dapat dibedakan berdasarkan jarak dekat dan jauh. Contoh, dekat haza ini atau muzakkar. Hadiri ini atau muannas. Haza kita ini kita. Untuk jauh zalika itu atau muzakkar. Tilka itu muannas. Tilka saja itu pohon. Ya, tepuk tangan untuk Komika. Baik, kalau didengarkan Bapak akan menyimpulkan dari materi kita pada hari ini bahwa isim isyarah itu kata untuk menunjuk. Itu terbagi menjadi dua. Ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Itu dipakai, bisa juga dibedakan menjadi dua. Ada yang untuk dekat, ada yang jauh. Jadikan isyarah itu petunjuk supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sukses untuk ke depan. Pelajaran yang akan kita pelajari minggu depan tentang khobar, muqaddam, dan mubtada ma'akhir. Baik, kita tutup nahtatim liqa'ana biqiraati alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.